melanjutkan percekcokan antara Xia Youran dan Liu Ying di part sebelumnya. Menatap dingin ke arah Liu Ying yang tersenyum tipis yang berdiri tidak jauh darinya. Sejak proyek kamar dagang mereka, rasa geram Xia Youran terhadap Liu Ying telah memuncak. Pertunangan mereka lakukan hanyalah sandiwara, kesepakatan saling menguntungkan yang diketahui oleh semua orang. Namun, Liu Ying adalah jomblo angker. Ia bertindak seolah pertunangan itu nyata, menganggap Xia Youran sebagai milik pribadinya, dan melarangnya bergaul dengan siapapun, terutama pria. Siapapun yang berani mendekatinya akan merasakan murka dan balasan dendam darinya. Apakah kamu benar-benar berpikir aku tidak berani berurusan denganmu, Liu Ying? Suara sedingin es terdengar dari Xia Youran saat wajahnya yang menawan berubah menjadi sangat geram. Sambil mengangkat bahunya, Liu Ying menjawab sambil tersenyum, "Tenanglah dulu, Youran. Ambisi bocah itu terlalu besar, mungkin dengan ini akan membuatnya sadar." Saat dia berbicara, dia tersenyum tipis ke arah Xia Youran. "Lagi pula, aku sendiri tidak mengambil tindakan terhadap bocah nakal itu, Youran, dan itu karenamu. Bukankah itu jauh lebih baik?" Sambil mencibir, Xia Youran menjawab, "Apa kamu pikir kamu bisa menghalangiku? Dan, apakah Hudong itu benar-benar bisa menangani Mu Chen?" "Haha, aku tahu bahwa Molongzi telah dikalahkan oleh Mu Chen itu. Namun, Hudong bukanlah Molongzi. Meskipun dia telah gagal melewati kesengsaraan Rou Shenan, dalam level Tongtian, aku khawatir tidak banyak orang yang bisa mengalahkannya." Jawab Liu Ying sambil tersenyum tipis. Mendengar jawabannya, Xia Youran sedikit mengatupkan giginya. Meski dia percaya terhadap Mu Chen, tentu saja dia tidak bisa mengungkapkan ekspresi itu di wajahnya. Sambil mendengus dingin, dia berteriak, "Oke, mari kita lihat." Liu Ying di depannya dengan jelas menatap ke arahnya, tidak membiarkannya mengambil tindakan sedikit pun. "Kalau begitu, aku akan menunggu dan melihatnya dari sini." Melihat ekspresi amarah di wajah cantik Xia Youran, senyuman di sudut mulutnya tampak jauh lebih kaya. Sambil menyilangkan tangan di belakang punggungnya, dia berbalik untuk melihat ke arah langit sambil tersenyum. Serowet! Di langit, kecepatan Wudong meningkat dengan sangat cepat, tampak seperti seberkas cahaya, menembus bilah angin. Menatap tajam ke arah Mu Chen, yang juga melakukan perjalanan melalui bilah angin spasial, dia membentuk segel tangan. Segera, angin yang membawa energi spiritual tak terbatas mengalir keluar, menembus bilah angin spasial, dan melesat ke arah Mu Chen dengan cepat. Detik berikutnya, bayangan naga muncul di sekujur tubuhnya saat dia mundur selusin langkah ke belakang. Menghindari serangan yang datang, dia sedikit membalikkan tubuhnya, melihat ke arah sosok yang melesat ke arahnya. "Namamu Mu Chen, kan?" Melihat ke arah Mu Chen, senyum acuh tak acuh muncul di wajah Wudong saat dia berkata, "Ulanglah, harta spiritual ini bukanlah sesuatu yang harus kamu miliki." "Memangnya kamu siapa?" tanya Mu Chen sambil mengerutkan kening. "Aku ketua geng kota Pithon Surgawi, Wudong," jawab Wudong dengan nada acuh tak acuh yang sama. Sambil mengerutkan keningnya, Mu Chen menjawab dengan suara tanpa emosi, "Aku belum pernah mendengar nama itu sebelumnya." Respons Mu Chen membuat matanya sedikit menyipit, lalu dia menyeringai dan berkata, "Para siswa Akademi Beichang sekarang mulai ngelunjak ya. Pantas saja reputasi mereka semakin menurun seiring dengan bertambahnya usia. Aku khawatir kali ini mereka akan mengalami kejadian yang sama seperti tahun-tahun sebelumnya." "Orang yang tidak terkenal sepertimu berani mengucapkan kata-kata seperti itu? Menyingkirkanmu bukanlah hal sulit bagi siswa Akademi Beichang," jawab Mu Chen tanpa menunjukkan sedikit pun ekspresi di wajahnya. "Dasar sialan!" Raungan terdengar dari Wudong, dan wajahnya akhirnya menjadi gelap. Dengan menggeser tubuhnya, dia dengan eksplosif melesat ke depan. Tinju bayangan melolong, membawa energi spiritual yang tak terbatas, menyelimuti seluruh tubuh Mu Chen. Melihat ini, Mu Chen tidak melakukan konfrontasi langsung dengannya, dan bayangan naga muncul dari tubuhnya. Saat auman naga terdengar, kecepatannya meningkat secara eksplosif, sementara dia bergegas menuju bagian dalam tornado. "Apakah kamu bisa melarikan diri hari ini?" Dengan cibiran dingin, cahaya menyilaukan muncul dari armornya, menyelimuti seluruh tubuhnya dan bergegas mengejar Mu Chen. Saat ia berlari menuju tornado, Mu Chen bisa merasakan betapa hebatnya bilah angin spasial itu.
Bahkan dengan perlindungan mutiara spiritual anti badai, bilah angin spasial itu masih menyebabkan bekas merah muncul di kulit Mu Chen. Tidak jauh di belakangnya, cahaya hijau bersinar saat Wudong mengejarnya dari belakang. Dengan baju besi hijau yang melindungi tubuhnya, menyebabkan bilah angin spasial yang menembak ke arahnya menghilang sepenuhnya, dia melihat ke arah sosok Mu Chen yang ada di depannya. Dengan tangannya yang mengepal erat, sebuah tombak panjang muncul dalam sekejap. Sebuah getaran menjalar di lengannya saat dia mengirimkan bilah angin yang sangat dahsyat. Jangan berpikir untuk mendapatkan harta itu di depan mataku hari ini. Merasakan bilah angin yang tak terbatas melesat ke arahnya, kilatan dingin melintas di mata Mu Chen saat dia tiba-tiba berhenti. Detik berikutnya, sambil berbalik, dia mengepalkan tinju. Energi spiritual yang berkobar dengan api biru diluapkan, menghancurkan bayangan tombak energi spiritual yang datang. Blas! Saat tinjunya menghancurkan bayangan tombak energi spiritual yang datang, Mu Chen berbalik dan berlari menuju Wudong. Akhirnya kamu mulai panas juga ya? Kupikir kamu akan terus berlari seperti rusa kutub. Melihat Mu Chen mengambil inisiatif untuk bergegas ke arahnya, cibiran langsung muncul di sudut mulut Wudong. Hehe, baiklah, aku akan meladenimu. Apa dia kira aku ini molong sih? Ngowawar. Saat Mu Chen melesat, ekspresi dingin muncul di wajahnya. Formasi segel muncul dari tangannya, sebelum energi spiritual yang tak terbatas mengalir menuju langit. Menghasilkan 3 bayangan raksasa, mereka membelah ruang, menghancurkan semua badai spasial yang mengamuk di sekitarnya. Ternyata kamu punya sedikit kemampuan, ya? Melihat 3 bayangan binatang raksasa yang melesat ke arahnya, dan merasakan fluktuasi energi spiritual yang terpancar darinya, menyebabkan mata Wudong sedikit menyipit. Serangan ini benar-benar telah mencapai tingkat yang sebanding dengan fase akhir Tongtian. Kemampuan kecil itu bukanlah apa-apa di hadapanku. Dengan goyangan tombak di tangannya, Wudong menusukkannya langsung seperti tombak. Energi spiritual yang kuat tersapu saat bayangan tombak itu berubah menjadi ular piton yang sangat besar. Saat ular piton raksasa itu melolong, ia menusuk lurus ke arah 3 bayangan binatang raksasa. Bras! Fluktuasi energi spiritual yang mengamuk mengalir deras, secara tak terduga menciptakan ruang setinggi 100 kaki di sekitar mereka. Berbagai ahli telah mengangkat kepala mereka untuk melihat kedua sosok yang saling berselisih di dalam ruang tornado raksasa. Hal ini menyebabkan beberapa orang diam-diam mendecakkan lidah karena kagum. War! Saat energi spiritual yang melonjak, sosok Mu Chen melesat ke depan, sambil melihat ke arah Wudong yang memegang tombak yang berdiri di kejauhan. Pada saat ini, kilatan dingin di matanya semakin tebal, karena dia bisa merasakan badai spasial di dalam tornado secara bertahap semakin melemah. Jika dia tidak bisa segera menangani Wudong, begitu badai spasial reda, para ahli yang tak terhitung jumlahnya pasti akan mengambil tindakan. Oleh karena itu, dia harus menyingkirkan orang di depannya secepat mungkin. Saat mata Mu Chen menyipit, dia berubah menjadi seberkas cahaya, melesat ke arah Wudong. Oh, kamu telah mempelajari seni pengolahan tubuh. Tatapan sinis keluar dari mata Wudong, karena dia bisa melihat betapa luar biasanya Mu Chen, sementara cibirannya semakin lebar. Apakah sampah ini benar-benar berpikir bahwa ia akan menjadi Iron Man setelah menggunakan seni pengolahan tubuh? Bocah yang tidak tahu cara untuk menyeberang. Aku akan menghabisimu menggunakan 1 jurus. Kilatan tajam dan menyeramkan melintas di mata Wudong saat cahaya putih berkilau tiba-tiba muncul dari tubuhnya. Pada saat ini, semua darah dan daging di dalam tubuhnya tampak berkobar ketika kekuatan yang sangat kuat mulai melonjak di dalam anggota badan dan tulangnya. Saat dia menginjak udara, sosoknya melesat ke depan dengan eksplosif. Enyahlah! Tinju ini lebih dari cukup untuk membuat ahli fase akhir Tongtian masuk UGD. Meski menghadapi serangan seperti itu, Mu Chen tidak menghindar ataupun kabur. Menusukkan kedua jarinya ke depan, dia menghantamkannya ke arah tinju angin Wudong. Saat terjadi kontak, Wudong tampak melihat senyuman dingin dan menyeramkan yang perlahan muncul dari sudut mulut Mu Chen. Pada saat yang sama, salah satu jari Mu Chen langsung berubah menjadi hitam legam. Tepat ketika jari Mu Chen berubah menjadi hitam legam, Wudong sepertinya juga menyadarinya, menyebabkan rasa dingin yang tak bisa disembunyikan tiba-tiba membanjiri pikirannya.
Selama bertahun-tahun berkultivasi ini adalah pertama kali dia merasakan sensasi kegelisahan yang mengancam nyawa. Bukankah sudah terlambat jika mau kabur? Namun, saat dia melangkah mundur, suara Mu Chen yang dingin terdengar di gendang telinganya. Wajah tampan pemuda itu kini diliputi niat dingin. Saat melangkah, bayangan naga raksasa tampak muncul di dasar kakinya. Seperti hantu, dia muncul tepat di hadapan Wudong yang sudah terbirit-birit. Ujung jari hitam itu melesat ke tenggorokan Wudong dengan kecepatan kilat. Jari hitam legam itu tampak mirip dengan celurit pembabat rumput, memancarkan aura kematian yang pekat. Kecepatannya terlalu cepat, sehingga Wudong tidak dapat menghindar tepat waktu. Dengan terpaksa dia melindungi diri dengan lengannya, sambil mengeluarkan energi spiritualnya untuk bertahan. As! Seperti belati yang sangat tajam, ujung jari Mu Chen menusuk langsung ke lengan Wudong seperti sambaran petir. Saat ujung jarinya menembus, itu membawa semburan darah segar. Saat sosok Wudong mundur dengan menyedihkan, dia sangat terkejut melihat lengannya berubah menjadi hitam legam dengan kecepatan yang mencengangkan. Pada saat ini, warna hitam mulai menyebar ke seluruh tubuhnya. Jiambrong, racun apa ini? Karena sangat terkejut, Wudong buru-buru mencoba mengedarkan energi spiritualnya untuk memaksa racun keluar dari tubuhnya. Namun, ketika energi spiritualnya melakukan kontak dengan racun hitam, energi spiritual di tubuhnya tiba-tiba terkikis oleh racun dengan sangat cepat. Dia benar-benar tidak bisa memaksakannya keluar. Racun yang sangat gila. Saat garis racun berwarna hitam mulai meluas dengan cepat, mata Wudong menjadi merah. Pada saat berikutnya, dia mengalirkan energi spiritual di tangannya untuk menjadi pisau. Di saat itu juga, dia menebaskan jarinya ke arah pangkal lengannya. Seret! Ah! Jeritan keras terdengar dari mulut Wudong saat lengannya terlepas dari tubuhnya, menyemburkan darah yang sudah berubah menjadi hitam pekat. Mundur dengan cara yang sangat menyedihkan, wajah Wudong tampak pucat pasi, dengan dahinya berkeringat. Astaga, racun itu terlalu mengerikan. Raungan penuh amarah terdengar bersamaan dengan angin kencang di langit. Mu Chen, aku akan membalas perbuatanmu. Melihat sosok Wudong yang melarikan diri dengan ketakutan, senyum tipis muncul di wajah Mu Chen, sebelum jari hitam legam itu perlahan mulai mendapatkan kembali warna aslinya. Setiap penggunaan, jari racun petir hitam akan mengurangi efek racunnya. Oleh karena itu, dia tidak bisa menggunakannya secara brutal, dan memanfaatkannya sebagai kartu truf. Membalikkan tubuhnya, dia melihat ke arah kedalaman tornado. Pada saat berikutnya, sosoknya dengan eksplosif melesat ke arahnya. Sekarang, dia hanya perlu mengetahui waktu terbaik untuk mendapatkan harta spiritual itu. Berbagai ahli samar-samar bisa mendengar raungan marah yang terdengar dari dalam tornado. Mendengar suara itu, ekspresi mereka sedikit berubah. Namun, karena terhalangnya badai, mereka tidak mengetahui secara pasti apa yang terjadi pada saat itu. Senyum tipis yang awalnya muncul di wajah Liu Ying perlahan berubah menjadi gelap. Jelas sekali, dia merasa ada sesuatu yang tidak beres. Srek. Saat semua orang menebak-nebak apa yang telah terjadi, sesosok tubuh tiba-tiba keluar dari badai tornado dengan cara yang sangat menyedihkan, segera menarik semua pandangan mereka. Dan di sana, terlihat Wudong yang terbirit-birit ketakutan, tubuhnya basah oleh keringat dingin. Saat tatapan mereka beralih ke Wudong, sebelum akhirnya terfokus pada lengannya yang hilang, mata beberapa orang menyipit, sementara perasaan teror dan ketakutan muncul di benak mereka. Wudong menjadi buntung dalam waktu sesingkat itu? Sekuat itukah Mu Chen? Mengandalkan fase awal Tong Tian, dia tidak hanya memaksa Wudong kabur, dia bahkan sampai kehilangan lengannya. Hati setiap ahli gemetar dan kaget ketika ekspresi mereka terus berfluktuasi. Saat ini, Liu Ying juga telah melihat keadaan Wudong. Mengepalkan tangannya kuat-kuat, wajahnya perlahan mulai berubah. Dia benar-benar terluka sampai seperti itu? Xia Youran juga dibuat bingung dengan pemandangan yang terbentang di hadapannya, dengan mata indahnya yang dipenuhi keheranan. Dengan lembut menyilangkan lengannya yang seperti batu giok di depan dadanya yang offset, Xia Youran menghela napas lega. Sementara niat dingin yang awalnya muncul di wajahnya yang menawan benar-benar memudar. Menatap Liu Ying dengan geli, yang wajah tampannya sedikit berubah, dia berkata, sepertinya keinginanmu tidak terkabul. Mendengar kata-katanya, tatapan Liu Ying menjadi gelap saat amarah dan amarah keluar dari hatinya. Dengan suara gelap,
dia menjawab, masih terlalu dini untuk berbahagia. Karena Wudong tidak berguna, izinkan aku secara pribadi menguji seberapa tangguhnya dia. Saat suaranya terdengar, Liu Ying menghentakkan kakinya, membuat dirinya melesat ke langit. Dalam sekejap, gelombang energi spiritual yang sangat kuat keluar darinya seperti bola raksasa. Adegan ini langsung menyebabkan kerumunan ahli merasa terkejut ketika ekspresi mengerikan muncul di wajah mereka saat mereka melihat ke arah sosok yang memancarkan aura menakutkan. Dari kelihatannya, Liu Ying mungkin telah melewati kesengsaraan pertama dari Shizun Xiaoshanan, kesengsaraan Roshenan, bukan? Liu Ying ini ingin mengambil tindakan secara pribadi. Beberapa orang berseru kaget, sebelum tatapan mereka menjadi panas. Anjrit, Liu Ying si kurang ajar ini. Sambil mengerutkan kening, dengan gerakan tubuhnya yang memikat, Xia Youran melesat ke depan seperti sambaran petir, muncul tepat di hadapan Liu Ying. Xia Youran. Raungan kemarahan yang mendalam terdengar dari Liu Ying. Mengirimkan tatapan gelap ke arah Xia Youran, yang menghalangi jalannya, raungan keras terdengar, minggir woi. Aku memperingatkanmu untuk tidak ikut campur, Liu Ying. Jawab Xia Youran. Pada saat ini, wajahnya yang menawan telah berubah menjadi sedingin es ketika energi spiritual seperti gelombang berkobar di belakangnya. Aku sama sekali tidak akan membiarkanmu menyentuhnya sedikit pun. Mendengar jawabannya, wajah Liu Ying menjadi semakin dingin dan gelap. Melihat Xia Youran ingin melindungi Mu Chen, itu membuat api kecemburuan di dalam hatinya semakin berkobar ke level maksimal. Kalau begitu, aku akan melihat apakah kamu punya kemampuan untuk mencegahku untuk merobeknya. Oke, salam olahraga. Saat dia meneriakkan jawabannya, Xia Youran juga mengambil langkah maju. Dua gelombang energi spiritual yang kuat menghantam satu sama lain dengan keras, menyebabkan ledakan yang menggelegar. Atmosfer di sekitarnya tampak membeku, bahkan badai spasial yang mengamuk pun tidak mampu mendekatinya. Di udara, kedua sosok itu dengan dingin saling menatap, memancarkan suasana permusuhan. Saat kedua orang itu berkonfrontasi, Mu Chen dengan lancarnya mencapai wilayah terdalam tornado. Di matanya, badai spasial yang merajalela sama sekali tidak ada. Di tengah tornado, Mu Chen berdiri kokoh, tatapannya bagaikan api terarah ke depan, di mana seberkas cahaya memancar dengan cemerlang. Di jantung cahaya itu, teronggok tulang yang bagaikan terbuat dari batu giok, melayang dengan tenang. Fluktuasi energi yang tak terbayangkan terpancar darinya, membuat udara di sekitarnya bergetar halus. Ini adalah tekanan yang bahkan menyebabkan Nusantara bergetar. Tidak salah lagi, ini adalah tekanan ahli Tian Xizun. Tulang giok itu tidak diragukan lagi adalah peninggalan Tian Xizun.